Halo guys, kembali lagi di channel Rens X. Kali ini, gue akan ngebahas Xiaoyan menerobos ranah Dou Di. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Setelah Dewa Kuno Toushi memberikan warisannya, ekspresi gembira tanpa sadar melonjak ke mata Xiaoyan saat dia melihat teratai yang terapung di lautan api. Tidak ada lagi yang disebut Origin Qi yang tersisa di benua Douqi saat ini. Ini berarti tidak akan ada lagi orang yang bisa maju ke kelas Dou Di. Hun Tiandi telah memperoleh pil embrio di tier. Ini memberinya kesempatan untuk masuk ke kelas Dou Di. Satu-satunya harapan Xiaoyan dan tentara aliansi adalah warisan Dewa Kuno ini. Hanya ada dua cara yang tersisa untuk maju ke kelas Dou Di benua saat ini. Ini karena hanya pil embrio di tier dan warisan Dewa Kuno yang mengandung dua origin Qi yang tersisa di dunia ini. Dewa Kuno Toushi menjelaskan bahwa warisannya ini mengharuskan seseorang memiliki hati seperti batu, dan selama pemikirannya ada, maka dia tak akan pernah bisa dihancurkan. The Toushi Ancient God melihat pada Xiaoyan yang bersemangat. Dia tersenyum samar dan menjentikan jarinya. Teratai api yang cemerlang itu perlahan mendarat. Akhirnya, itu ditangguhkan di atas kepala Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan menghisap nafas dalam-dalam. Dia dengan cepat menenangkan dirinya. Semua gangguan telah dihilangkan dengan tekadnya. Bunga teratai memancarkan kilau aneh. Setelah itu, perlahan-lahan turun dan langsung menembus kulit Xiaoyan dan mendarat di dalam pikirannya. Tubuh Xiaoyan segera berubah merah setelah lotus api masuk. Energi tak berujung yang menakutkan yang menyebabkan seseorang tercengang menyebar di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, pembuluh darah dalam tubuh Xiaoyan telah membengkak. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh meridiannya. Keringat turun dengan deras keluar dari pori-pori tubuh Xiaoyan seperti sungai. Tubuhnya juga telah menyusut berkali-kali dalam waktu singkat. Tubuh yang semula kurus itu telah menjadi seperti monyet dengan kulit di atas tulang-tulangnya. Rasa sakit menutupi wajah Xiaoyan saat keringatnya jatuh seperti air terjun. Rasa sakit yang hebat itu menyebabkan wajahnya menjadi sedikit terdistorsi. The Toushi Ancient God menyaksikan adegan ini. Ekspresinya tenang. Jika Xiaoyan tidak dapat bertahan melalui tahap awal ini, menerima warisan Dewa Kuno Toushi hanyalah lelucon. Tubuh Xiaoyan menyusut liar di dalam lautan api. Kedua matanya tiba-tiba terbuka pada saat ini. Matanya telah meledak menjadi sekelompok kabut berdarah. Kedua mata terpisah. Segera setelah itu, ledakan dipancarkan dari seluruh tubuh Xiaoyan. Selanjutnya, tubuhnya langsung meledak karena kekuatan yang menakutkan dari warisan ini. The Toushi Ancient God memiringkan alisnya sedikit saat melihat ini. Sekarang adalah saat di mana warisan telah dimulai. Namun, jika Xiaoyan tidak dapat melakukan apa yang dia katakan, warisan tidak hanya akan gagal tetapi kedua tubuh fisik dan jiwa Xiaoyan juga akan mengalami luka yang sangat serius. Jiwa Xiaoyan melihat pada darah yang tersebar. Dia bisa merasakan perasaan lemah menyebar dari dalam jiwanya. Perasaan itu memberinya dorongan untuk jatuh tertidur lelap. Namun, impuls ini baru saja muncul ketika Xiaoyan tiba-tiba terbangun. Dia sadar bahwa dia saat ini pada saat yang sangat berbahaya. Jika dia hanya jatuh tertidur, bahkan jiwanya secara bertahap akan menyebar di dunia. Xiaoyan merasa frustasi dan merasa akan gagal kali ini. Kemudian, jiwa Xiaoyan teraglomerasi menjadi klaster cahaya transparan. Dia saat ini dalam posisi yang sulit. Tanpa tubuh fisik, dia tidak dapat menyerap energi warisan. Namun, memperbaiki tubuh fisik membutuhkan banyak langkah rumit, di mana dia akan menemukan waktu untuk memperbaiki tubuh fisik sekarang. Namun, Xiaoyan enggan menyerah. Dia mencoba memahami lebih dalam apa yang dimaksud oleh Dewa Kuno Toushi. Kelompok cahaya jiwa berkedip liar. Pada saat kritis ini, bagaimanapun, hati Xiaoyan yang agak cemas mulai tenang. Pikirannya mengingat kembali kata-kata yang dikatakan Toushi Ancient God sebelumnya dan mencapai pemahaman. Kelompok cahaya jiwa yang telah berubah menjadi tiba-tiba berkelap-kelip intens saat hatinya mulai memahami. Ada cahaya cemerlang yang keluar dari jiwanya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, orang akan menemukan bahwa itu biji teratai api. Setelah cahaya cemerlang ini melesat keluar, kabut darah yang semula tersebar tiba-tiba began menyusut dengan cara yang aneh. Setelah itu, sebuah adegan misterius muncul. Orang bisa melihat kabut darah berkumpul dengan cepat dan menyelimuti klaster cahaya jiwa. Dalam waktu singkat, itu sekali lagi membentuk tubuh fisik yang hidup. Xiaoyan bersukacita di dalam hatinya setelah tubuh fisik terbentuk. Dia bisa merasakan bahwa tubuh fisik yang dia bentuk kali ini sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyan sadar semua ini berkat warisan Dewa Kuno Toushi. Setelah itu, mata Xiaoyan berkedip. Ekspresi gembira samar-samar melintas di mereka. Namun, kegembiraan ini tidak berlanjut lama sebelum lotus api sekali lagi memancarkan kekuatan yang menakutkan yang dapat menyebabkan seluruh dunia gemetar. Tubuh fisik yang baru saja dibentuk Xiaoyan sekali lagi meledak menjadi kabut berdarah di bawah serangan energi. Kali ini, bahkan jiwanya sendiri merasakan sakit yang luar biasa. Xiaoyan tidak panik setelah memahami situasi di dalam hatinya.
Dia memfokuskan pikirannya dan tidak membiarkan gangguan apapun muncul. Kabut darah yang meledak sekali lagi berkumpul saat pikiran dan jiwa Xiaoyan tetap fokus. Dalam sekejap mata, itu sekali lagi membentuk tubuh fisik baru yang lebih kuat. Aliran terus-menerus suara rendah dan dalam muncul di lautan api. Tubuh Xiaoyan terus menjadi aglomerat dan meledak secara berulang, seolah-olah siklus sempurna telah terbentuk. Senyum muncul di wajah Toshi Ancient God saat dia menyaksikan adegan ini. Dia mengangguk dengan lembut. Pemahaman anak ini cukup bagus. Tidak heran dia bisa mencapai tahap seperti itu di usia muda. Selain itu, aspek yang paling berharga adalah batu itu seperti tekad dan ketekunan. The Toshi Ancient God tersenyum. Nada suaranya mengandung sedikit perasaan dibebaskan waktu berlalu di tengah-tengah pelatihan. Tanpa disadari, setahun telah berlalu dengan cepat. Xiaoyan telah mengalami banyak sekali kehancuran dan kelahiran kembali selama ini. Dalam menghadapi siklus ini, bahkan pikiran Xiaoyan menjadi limbung meskipun ketekunannya. Hanya itu yang tersisa dari pikirannya yang dengan teguh menjaga jiwanya. Keinginan tunggal ini mendorong tubuh fisiknya untuk secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan warisan di tengah-tengah jumlah kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, masih belum ada akhir yang terlihat di tengah-tengah pelatihan pahit. Penghancuran diri dan kelahiran kembali berlanjut pada siklus tanpa henti. Setengah tahun kemudian, saat aliansi Sky Mansion ada di ambang kehancuran, karena Hun Tiandi berhasil menerobos Doudi, energi spiritual pada tubuh Xiao Xiao, Xiao Zhan, Xiao Li, dan Xiao Ding melonjak. Guyuan dan para ahli kuat lainnya sangat bahagia setelah melihat ini. Mereka sadar bahwa itu adalah garis keturunan Doudi yang sudah terisi kembali. Tak lama kemudian, ada sosok berpakaian hitam yang muncul di langit dari gelombang api. Itu adalah Xiaoyan. Dia berhasil menerobos Doudi. Dengan ini, Xiaoyan bersiap menyelamatkan benua Douqi dari kehancuran yang disebabkan Hun Tiandi.